تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukminin Jombang ingkang sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mari pengajian kita pada malam hari ini sama-sama kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama-sama malam ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa barokah maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Hadir kita niati dengan niatan nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawana salafus salih wa muallifi hadzal kitab riyadhus salihin qada'i hajatina wa hajatikum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sampailah kita di bab pertama hadis yang ke-9, berturut-turut ke-10, ke-11 insyaallah kita bahas malam ini. Kita ulas sedikit pembahasan kita di Selasa yang lalu. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari di mana beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ditanya oleh beliau tentang macam-macam atau tipologi orang yang berperang di jalan Allah atau yang ikut berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini digambarkan ternyata dijumpai orang-orang yang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak 100% murni niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ini dan di riwayat yang lain setidaknya ada 6 niatan, ada 6 motivasi mereka ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang pemberani, syaja'ah. Yang kedua, supaya dia menjadi orang yang terpengaruh di kabilahnya atau sukunya. Kita tahu bangsa Arab itu bersuku-suku, berkabilah-kabilah begitu. Ya, ada Bani Hashim, ada Bani Quraisy, ada Bani Manaf dan Adnan dan lain sebagainya. Ya. Ada yang motivasi berangkat perangnya karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin dilem dan lain sebagainya. Ada yang karena marah, mungkin karena salah satu anggota keluarganya habis disakiti atau dihina. Jadi mereka berangkat perang itu karena marah. Ya, awas ya. Gitu. Ada juga yang pingin terkenal. Saya ini orang terkenal ya, seperti itu. Ada juga yang motivasi ikut berperangnya supaya orang-orang itu mengetahui bahwa saya ini orang-orang yang punya kedudukan yang tidak sembarangan. Nah, macam-macam 6 orang yang berjihad bersama-sama Rasulullah ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, ayyu dzalika fi sabilillah?
Manakah ya Rasul di antara 6 orang ini yang benar-benar termasuk kategori orang yang betul-betul berjihad lillahi kalimatillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi ini ya, barang siapa motivasi berangkat perangnya ini benar-benar dalam hatinya niatan untuk meluhurkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan ya, memperkokoh, memperkuat agama Islam, fahuwa fi sabilillah, maka orang-orang yang seperti inilah yang betul-betul dia kalau mati, matinya mati syahid, dan jaminannya yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Satu hadis sebelumnya sudah kita bahas bahwa betul-betul Allah akan menilai hati dan amal ibadah kita. Wallahu ya'lamu ma tukhfi, ya, Allah mengetahui apa yang kita rahasiakan dalam hati kita, ya. Jadi Allah betul-betul akan melihat bagaimana niatan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hubungannya apa dengan kehidupan yang sekarang? Ya, misalkan sekarang kan sudah kita hidup di negara yang damai, yang aman, ya. Ya, artinya berjuang di luar itu masih banyak. Kita bersedekah, ya, kemudian meninfakkan sebagian harta kita, ya. Jadi jangan sampai harta yang kita sedekahkan, sudah harta kita ini berkurang karena kita sedekahkan, kemudian kita tidak mendasarinya dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan sia-sia ibadah kita, akan sia-sia harta yang kita sedekahkan kalau di dalamnya terdapat niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wa iyadzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ke-10. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadal qatil fama balul maqtul, qala innahu kana harisan ala qadli sahibih, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Nama sebenarnya Abi Bakrah adalah Nufai bin Haris. Beliau ini termasuk As-Saqafi, berarti orang Taif, ya. Orang Taif ini waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, harapannya mendapatkan sambutan yang menyenangkan, ya, sambutan yang menggembirakan, tetapi Allah belum menakdirkan di situ Nabi mendapatkan cobaan, ya, bahkan hinaan dan lain sebagainya, bahkan disawati watu, dilempari watu. Maka di antara orang musyrik Taif ketika itu yang bernama Bakrah, yang Nufai bin Haris ini kemudian melarikan diri keluar dari kabilah Taif tadi. Bakrah ini kemudian ikut bersama-sama rombongan Rasulullah, sehingga dikenal dalam sejarah hadis Nufai bin Haris ini termasuk seorang budak yang kemudian dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui Nabi ketika berdakwah di Taif mendapatkan ancaman, bahkan hinaan, bahkan sampai tubuh beliau luka karena dilempari batu itu, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, saya tidak tega melihat kamu, izinkan saya, ya, silakan kau berkata kepada saya, angkatkan gunung itu, akan saya berikan ke Taif sekarang juga. Bagaimana Rasulullah? Kif, jangan, ya, jangan malaikat Jibril, betapapun saat ini saya mendapatkan
sambutan yang tidak mengenakan dari kabilah Taif, saya berharap generasi-generasi berikutnya itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadi nun sewu, panjenengan yang pernah umroh atau haji, kalau sempat ke Taif itu sekarang termasuk ladang daerah yang paling subur. Aliran irigasinya persis seperti di Indonesia. Jadi ada pertaniannya, ada perkebunannya. Ini jadi kesabaran kita dalam mengajak seseorang untuk baik itu modalnya harus sabar. Ingat ketika Nabi Nuh ya 950 tahun dakwah kepada kaumnya. Ya, Nabi Nuh itu umurnya 1500 tahun lebih. Itu oleh Allah kemudian doanya Nabi Nuh ketika mendapati kaumnya 950 tahun hanya dapat orang 80, itu kan ya ententei waktu, penggawean ententei waktu, ententei tenaga. Ya 950 tahun itu kalau dikonversi dapat 80 itu berarti 15 tahun atau 20 tahun baru dapat orang satu, ya kan? Ini kan pekerjaan yang makan waktu. Nah, akhirnya kemudian Nabi Nuh doa kepada Allah, ya Allah bagaimana nih kaum saya? Dan Nuh, kamu saya beri wahyu buat perahu. Buat perahu ya Allah. Iya. Lah bahannya dari apa? Ya dari kayu. Kayunya mana ya Allah? Nanam. Masya Allah, ini ya ujian para nabi, para rasul itu luar biasa. Ya nanam, suruh buat perahu, kayunya belum ada, kayunya suruh nanam, bibitnya dikasih sama Allah. Ya tentunya berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai umur yang mencukupi, kayu itu bisa ditebang, kemudian bisa diolah menjadi perahu. Coba bayangkan berapa tahun itu. Nah ini loh ya. Jadi kita ini bersabar ya. Tidak ada satu cara sehebat kesabaran untuk menghadapi macam-macam ujian, macam-macam musibah ini ya, termasuk saat ini masih kita dalam dirundung musibah ini harus sabar ini ya, harus betul-betul sabar ya. Nah, Abi Bakrah ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqal muslimani, jika dua orang muslim bertemu ya, bisayfaihima, artinya dua orang saling membawa pedang, yang bertemunya ini untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya, Nabi menyampaikan al-qatil wal maktul finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya akan masuk neraka. Jawaban Rasulullah ini kemudian membingungkan sahabat. Ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal ya Rasul, saya menerima itu jawaban itu. Tapi yang dibunuh ini kenapa juga ikut-ikutan masuk neraka? Nabi menyampaikan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang dibunuh itu ya, dia juga punya maksud dalam hatinya untuk mencari celah supaya dia tidak kedahuluan dibunuh. Nah ini loh ya. Jadi intinya apa? Niat dalam hati. Betapapun dia itu terbunuh, tapi dalam satu detik atau kesempatan di antara ketika dia saling menyabetkan pedangnya, dia mencari celah supaya dia tidak terbunuh duluan. Tapi Allah menakdirkan dia juga terbunuh. Nah ini loh. Jadi apa maksud dari hadis ini? Bahwa ketika seorang satu dengan yang lainnya, dua orang ini saling membunuh dan terbunuh, maka Rasul menyampaikan yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini termasuk faedah dari hadis ini, betapa Allah memuliakan kehidupan manusia. Hidup ini termasuk nikmatun kabir minallah. Jadi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita itu, yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmatul hayah, kita diberi hidup. Maka harus kita jaga ini nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat iman.
Saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bahwa iman ini dalam agama kita adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat penting, muhimmatun. Karena betapa dekat hubungan darah. Tapi kalau sudah tidak iman kepada Allah, nasibnya nanti di akhirat berlainan. Kurang dekat apa Nabi Nuh dengan istrinya? Kurang dekat apa Nabi Ibrahim dengan bapaknya? Kurang dekat apa Nabi Nuh dengan putranya? Tapi kalau sudah urusan iman, nanti di akhirat nasibnya berlainan. Orang yang beriman kepada Allah, nasibnya ya akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Tapi orang yang ketika di dunia tidak beriman kepada Allah, maka nasibnya akan celaka di akhirat. Naudzubillah ma'udzubillah. Yang kedua adalah nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Makanya hidup ini ditata oleh agama, ditata oleh ruasa, oleh pemerintah, supaya apa? Kita bisa hidup tentram, kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup rukun. Ini supaya apa? Kita melakukan ibadah juga enak. Ya betul. Ini kalau negara non sewu di negara yang berkecamuk perang, mau ibadah aja sulit. Mau sekolah, mau ngaji seperti ini, apalagi berkumpul-kumpul, saling curiga. Keamanannya tidak ada. Makanya kita bersyukur kepada Allah, hidup di negara yang aman, yang sejahtera, rukun. Mudah-mudahan ini ila yaumil qiyamah, Allahumma amin ya. Jadi nikmatul hayah, nikmat kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari gunakan untuk kebaikan. Mari kita tebar kemanfaatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita ini para jamaah sekalian, Allah membuat wakil di bumi ini yang namanya manusia. Ini supaya apa? Menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi hadirnya manusia di bumi ini mendapatkan gelar khalifah. Ia harus mengatur ketertiban, kesejahteraan, ya, ketentraman, kerukunan hidup sesama manusia. Makanya termasuk kita berakhlak kepada Allah itu apa? Bersyukur. Kita ini jadikan makhluk dari sekian berjajar makhluk-makhluknya Allah, kita ini ditakdir jadi seorang manusia. Dengan amalnya ia menjadi mulia di sisi Allah. Pun bisa jadi dengan perbuatannya, dengan kecerobohannya, dengan ketidaktaatannya. Bahasa Al-Quran, summa radadnahu asfalasa filin. Maka ini, ya, pilihan kita tinggal di mana? Apakah kita hidup mulai balik, ya? Amal ini dihitung oleh Allah itu mulai balik, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dimulai balik, kalau laki-laki umur 13 tahun, kalau perempuan umur 9 atau 10 tahun, saat itulah mulai buku catatan ini difungsikan oleh Allah. Makanya menurut Imam Syafi'i itu haddut taklif. Haddut taklif itu apa? Batas meninggalkan masa kanak-kanak menuju masa remaja, menuju masa dewasa, yang di dalamnya sudah diikat dengan hukum-hukum syariah, hukum-hukum Islam. Ketika dia melakukan kebaikan, konsekuensinya adalah pahala. Ketika dia melakukan kemaksiatan atau dosa, konsekuensinya adalah dosa. Nah inilah. Maka dari itu mari, ya, nikmat hidup mulai kita balik sampai kita kemudian kapundhut atau wafat, inilah yang akan menentukan nasib kita,
ya sewaktu-waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad ini letaknya paling akhir, ya. Saya baca-baca kenapa sih umatnya Nabi Muhammad itu diletakkan paling akhir? Supaya nunggu kiamatnya tidak lama-lama. Coba kalau zaman Nabi Adam umatnya itu dihitung sampai sekarang, itu sudah ribuan tahun, 8.000 tahun lebih. Coba dia mulai nunggu wafat sampai datangnya kiamat ini kan ya hampir ribuan ratusan tahun juga. Nah, makanya umatnya Nabi Muhammad ini diletakkan paling akhir supaya apa? Di antara sebabnya adalah supaya kita ini tidak menunggu lama-lama kiamat itu datang. Maka dari itu ya kematian itu termasuk kiamat. Kematian yang akan datang kepada kita itu termasuk kiamat. Tapi kiamat sughra, adanya gempa, adanya banjir, adanya tsunami, ya, adanya apalagi itu, ya, lindu, topan dan sebagainya, itu termasuk kiamat sughra. Adanya kematian juga kiamat sughra. Lah kapan kiamat kubro? Al-qari'atu mal qari'ah, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini diparingi umur panjang sing barokah. Allahumma amin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat kita diberi hidup ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, menambah nilai kemanfaatan, menambah kebaikan, ya. Karena investasi amal itu bisa tambah dan berkurang saat inilah kita hidup di dunia. Mari kita warnai, ya, hidup kita ini dengan aktivitas-aktivitas yang membawa kebaikan, yang membawa kemanfaatan, dan tentu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pada hadis yang ke-11. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajah. Wa dzalika anna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa atal masjid la yuridu illa shalah la yanhazu illa shalah lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid fa idza dakhalal masjid kana fis salati ma kanatis salah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma rahamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'di fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaih. Para jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan betapa rahmatnya Allah itu sangat luas. Ketika kita, ya, berangkat ke masjid, berbondong-bondong ke masjid, ya, sholatul rajuli jama'atan tazidu ala sholati. Kita datang ke masjid tadi sore, ya, menjelang maghrib, melangkahkan kaki kanan untuk keluar dari rumah dengan mengucap bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menuju masjid, kemudian masuk ke pelataran masjid, berdoa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya. Ini etika masuk masjid dengan kaki kanan. Duduk kita, sebelum duduk niat dulu nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Maka di sini disampaikan, maka ketika seorang istri, ya, seorang istri itu mengizinkan suaminya untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah, apakah sholat duhur, apakah sholat asar, apakah sholat maghrib, isya dan subuh, ya, maka nilai pahalanya ia mendapatkan 27 derajat ditambah keikhlasan, ketulusan istrinya merelakan suaminya berangkat ke masjid, itu ditambahi 70 kebaikan. Masya Allah, 27 ditambah 70,
Itu berapa? 97. Nah, inilah keistimewaan seorang laki-laki yang mendapatkan ridho izin istrinya, ya, kemudian berangkat ke masjid dengan tujuan ikut sholat fardu secara berjamaah, maka nilai pahalanya 27 derajat ditambah 70 kebaikan. Itu satu kali sholat. Lah istrinya di rumah dapat berapa? 98, tanpa mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Kenapa kok 98? Istrinya merelakan, betapapun dia ini sholat di rumah sendirian, ya, logikanya kan dapat satu kebaikan. Tapi karena mengikhlaskan, nah ini niat lagi, karena dalam hatinya dengan tulus ikhlas merelakan suaminya berangkat ke masjid, ya, yang tadi mendapatkan 97 derajat, ini Allah juga memberikan pahala itu kepada istrinya, walaupun istrinya itu sholat di rumah dengan sendirian. Kalau dengan putranya ya syukur, berarti dia mendapatkan pahala bagian jamaah 27 ditambah 97. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah panjenengan ngitung sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, ayo kita coba hitung-hitungan, mudah-mudahan tidak salah ya. Kalau 5 kali, ya, kali 27, ya, itu ketemu berapa? 165, 135. Itu satu hari. Iya, kalau 27 ya 135. Coba kali 10 hari, itu sudah berapa? 1350. Kali 1 bulan. Masya Allah. Inilah kehebatan Islam, kehebatan luasnya rahmatnya Allah. Nah, iman kan? Kita ini hidup kalau dikuruskan sejak umur 13 tahun sampai detik ini 50 tahun misalkan, kali 135 perharinya, sudah berapa pahala itu kita kumpulkan. Nah, inilah eman. Kalau kita ini tidak betul-betul udzur syar'i, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat tidak dengan berjamaah. Nah, ini fadilah orang yang berjamaah ke masjid dengan betul-betul pasang niat dalam hatinya, dia datang ke masjid untuk mengikuti sholat fardu secara berjamaah. Nah, ini ada tambahan lagi. Summa atal masjid la yuridu illa shalah la yanhazau illa shalah lam yakhtu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hautu anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid fa idza dakhalal masjid kana fi sholati ma kana di shalah fi tahbisu. Panjenengan mulai salat maghrib, syukur kalau mulai asar tadi sampai sekarang belum pulang sama sekali. Kalau mulai maghrib tadi jenengan tidak kondur, kemudian duduk seperti ini menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, sampai kemudian waktu isya itu datang. Nah, ini maka malaikat itu datang kepada kita, ya, tentu makhluk gaib, ya, ini hadisnya kan ya, Rasulullah menyampaikan malaikat itu datang kepada kita kemudian mendoakan kita. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun. Mulai kita duduk sebelum maghrib tadi sampai detik ini, malaikat tidak henti-hentinya mendoakan kita. Apa bunyi doanya? Allahumma rahammu, ya Allah, turunkanlah, anugerahkanlah sok panjenengan, sok rahmati panjenengan dumateng tiyang niki. Masya Allah. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah jenengan terima taubatnya. Malam yu'di fi malam yuhdis fi, selama dia duduk di masjid, duduk dengan tenang, mendengarkan dengan niatan itikaf, bersama-sama mencari ilmu, niatan mencari ilmu, tambahnya kebagusan.
Masya Allah, orang yang seperti ini kategori orang yang hebat, orang yang hebat. Yanhazuhu wa fathi ya wal hafizai ayukhrijahu wa yunhiduhu. Artinya apa? Dengan semangat, dengan keistiqomahan. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Jadi ini kehebatan Islam. Bagaimana kita duduk untuk menunggu datangnya sholat isya, dengan jenengan menghadiri majelis zikir, majelis ilmu, malaikat tidak henti-hentinya mendoakan kita, memintakan ampun kepada kita, kemudian memohonkan taubat kepada kita. Allahumma amin. Makanya dari kita ini tidak ada yang bersih dari salah, dari kita tidak ada yang bersih dari dosa, ya tidak, karena hakikatnya manusia itu menungso, menus kakean dosa, ya tidak. Kita ini dari pandangan bisa dosa, yang kita dengarkan bisa mendatangkan dosa, yang kita lakukan dengan perbuatan bisa mendatangkan dosa kalau kita tidak hati-hati. Maka bersyukur kita. Jadi orang-orang yang terpilih ini termasuk kita semua. Allahumma amin. Ya, kita ini didoakan malaikat, mudah-mudahan mulai keistiqomahan kita menghadiri majelis zikir, majelis ilmu ini betul-betul nanti di akhirat membantu nasib kita, menolong nasib kita di akhirat, bahwa ini menjadi bukti yang nyata kita termasuk ya hambanya Allah yang solih, hambanya Allah yang pintar syukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, sebelum kita tutup pengajian kita malam ini kan sudah kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bulan Maulud ini termasuk bulan yang mulia. Kenapa diistimewakan oleh Allah bulan Rabiul Awal? Karena di dalamnya ada hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mari kita sedikit membaca sholawat, mudah-mudahan sholawat kita yang akan kita baca ini ya, kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بخيرهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن والله موفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.